Perkenalkan, nama saya Devitri Siregar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi Muhammad Yamin. Nama lengkap Muhammad Yamin, Profesor Muhammad Yamin SH. Lahir pada Sawah Lunto, Sumatera Barat, 24 Agustus 1903. Meninggal di Jakarta 17 Oktober 1962 pada usia 59. Agama Islam, ayah Tuanku Usman gelar Baginda Khatib dan ibu Siti Saadah. Jabatan di Indonesia, Menteri Kehakiman Indonesia ke-6 pada 27 April 1951 sampai 14 Juni 1951. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-8 pada tanggal 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Menteri Penerangan Indonesia ke-14 pada 6 Maret 1962 sampai 17 Oktober 1962. Muhammad Yamin adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Latar belakang dan pendidikan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan anak dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah. Muhammad Yamin menempuh pendidikan dasarnya di Hollands Inland School atau HIS Palembang. Setelah itu Yamin melanjutkan pendidikannya di Algemeen Middelbare School atau AMS Yogyakarta. Di AMS Yamin mulai belajar tentang purbakala dan berbagai bahasa mulai dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Kai. Setelah lulus dari AMS, Yamin berniat melanjutkan pendidikannya ke Leiden, Belanda. Namun niat tersebut ia urungkan karena sang ayah meninggal dunia. Akhirnya Yamin melanjutkan pendidikannya di Rechtsgewestschule te Batavia, yaitu Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta atau sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada tahun 1932, ia mendapatkan gelar Mister in the Rechten atau sarjana hukumnya. Kehidupan keluarga Muhammad Yamin. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, yaitu seorang putri bangsawan dari Kadilangu. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, yaitu seorang putri bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah, dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai seorang putra bernama Dang Rahadian Sinayangsih Yamin. Pada tahun 1969, Dang Rahadian Sinayangsih Tahun 1969, Dang Rahadian Sinayangsih Yamin melangsungkan pernikahan dengan Raden Ajeng Sundari Merto Atmojo, yaitu seorang putri tertua dari Mangkunegoro ke-8. Karir kesusastraan Muhammad Yamin. Pada 1920-an, Muhammad Yamin memulai karirnya di bidang kesusastraan dengan menjadi penulis. Karya pertama yang ditulis Yamin menggunakan bahasa Melayu yang ia tulis dalam jurnal Jong Sumatera, dan karya awalnya yang lainnya masih terikat dalam bentuk bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1922, Yamin muncul sebagai penyair dengan karya puisinya yang berjudul Tanah Air. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern pertama yang pernah diterbitkan pada 28 Oktober 1928. Dalam bidang kesusastraan, Yamin telah menerbitkan banyak karya dalam bentuk drama, esai, novel sejarah, dan puisi. Yamin juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dalam Julius Caesar dan Rabindranath Tagore. Karir politik Muhammad Yamin. Karir politik Yamin dimulai sejak ia masih menjadi seorang mahasiswa di Jakarta, yaitu dengan bergabung organisasi Jong Sumatera Bond dan menyusun Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan di Kongres Pemuda II. Dalam ikrar yang dibacakan, ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia, dan bahasa Indonesia dapat menjadi alat pemersatu. Pada tahun 1932, Yamin mendapatkan gelar sarjana hukumnya. Setelah itu, ia bekerja dalam bidang hukum di Jakarta sampai tahun 1942. Dan pada tahun itu juga, Yamin tercatat sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, ia bersama kawannya mendirikan Gerindo. Pada tahun 1939, Yamin terpilih menjadi anggota Volksraad.
Peran Muhammad Yamin dalam keanggotaan BPUPKI yaitu memberikan gagasan dasar negara berupa pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Peran Muhammad Yamin dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah menyusun berbagai persiapan menuju kemerdekaan seperti menjadi anggota BPUPKI, PPKI, Panitia 9, dan ikut merencanakan rumusan pembukaan Undang-Undang 1945. Konsep Pancasila dalam pemikiran Muhammad Yamin dibagi ke dalam 5 hal pokok yang tertera, yaitu mengenai pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin kemudian mengajukan rumusan tentang dasar negara secara tertulis yang isinya mengalami perubahan, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pidato 29 Mei itu juga dituangkan dalam bukunya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, Soekarno pidato di sidang BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada 1 Juni 1945. Saat itu Bung Karno yang memperkenalkan konsep atau rumusan awal dasar negara Indonesia merdeka bernama Pancasila dalam pidato tersebut. Hingga akhirnya muncul kontroversi mengenai pengusulan awal Pancasila. Sekiannya, di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan keperawatan. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun, yang sekian abad lamanya terpendam oleh budaya barat. Pancasila merupakan landasan normatif yang begitu kuat dan merupakan ideologi dalam kegiatan kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai pedoman khususnya dalam lingkungan masyarakat yang memiliki berbagai macam suku, ras, dan agama. Implementasi nilai-nilai Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila kedua dalam sila keempat yang sama seperti sila keempat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai positif. Mengakui adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak asasinya, berperilaku adil terhadap sesama dengan memperlakukan dan memberikan sesuatu yang telah menjadi haknya. Penyimpangan dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Meninggalkan pelajaran pada jam-jam perkuliahan atau membolos, tidak menjaga kebersihan lingkungan, kurang sopan dan santun kepada orang yang lebih tua. Peran Pancasila dalam keperawatan. Pancasila mengajarkan kita untuk memiliki etika, moral, nilai, dan norma yang baik. 1. Ada etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban. Aplikasi Pancasila sebagai landasan etika keperawatan, yaitu etika berkaitan erat dengan norma karena etika merupakan cara bertingkah laku yang mengatur bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu norma tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap norma yang ada di masyarakat. Pancasila merupakan pedoman hidup yang berakar pada kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur kehidupan kenegaraan. Etika dalam dunia keperawatan pun perlu memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila agar asuhan keperawatan yang diberikan dapat sesuai dan diterima masyarakat. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila cukup mewakili semua aspek asuhan keperawatan yang dibutuhkan sehingga kita perlu mengetahui untuk selanjutnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keperawatan. Mengapa dalam pelayanan kesehatan penting menerapkan nilai-nilai Pancasila? Pertama, ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan pembelajaran yang dapat diambil dalam pelayanan kesehatan. Jadi, jelas bahwa jika tenaga kesehatan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat, maka akan tercapai tingkat kesejahteraan kesehatan nasional. Bersikap adil, yaitu tidak membedakan sesama rekan kerja, saling tolong-menolong, dan memiliki sikap saling berbagi baik ilmu maupun hal-hal positif lainnya yang dapat meningkatkan pengembangan diri. Tidak membedakan antara suku, ras, dan agama, saling membantu dan mendukung dalam menggapai karir yang diinginkan. Implementasi nilai-nilai Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila kedua dalam sila keempat yang sama seperti sila keempat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai positif. Ada satu ketuhanan atau religiusitas. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Nilai ketuhanan mempunyai makna, yaitu bangsa Indonesia berhak untuk menganut dan memiliki serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Juga mengandung arti adanya pengakuan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Dengan nilai ini, bangsa Indonesia dinyatakan sebagai bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. 2. Ada kemanusiaan atau moralitas. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai pengertian, yaitu kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari atas dasar tuntunan hati nurani. Setiap manusia memiliki potensi menjadi manusia yang sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju peradabnya pasti akan lebih mudah menerima kebenaran dengan mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, serta mengenal hukum yang universal. Perawat dapat menopang hubungan kerjasama dengan teman kerja, baik tenaga keperawatan maupun tenaga profesi lain di keperawatan, agar tidak terjadi konflik yang menimbulkan perpecahan dalam menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh pasien. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, bangsa Indonesia akan lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi permasalahan. Oleh karena itu, perlu diwujudkannya Pancasila dalam hidup bermasyarakat untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.